Hai, senang sekali. Lambaikan tangan dulu semua. Sudah hadir semua. Wow, sudah kangen. Sudah lama enggak ke AB Pura. Ya, walaupun dipisahkan dengan jarak, tetapi kita bisa sehati, bisa tadi memuji, menyembah Tuhan. Walaupun dengan jarak, tetapi kita tetap bisa mau menikmati hadirat Tuhan. Ya. Nah, teman-teman semua, hari ini kita mau renungkan bagaimana godaan iblis itu sampai di mana. Sampai di mana, ke pelosok mana dia kejar kita. Sehingga bagaimana juga kita harus was-was dan harus mengalahkan godaan-godaan. Untuk itu kita baca dulu dari Lukas bab 4. Bagaimana Tuhan Yesus pun digodai. Ya, bukan hanya kita. Bagaimana soal dosa. Ya, Tuhan Yesus pun digodai. Lukas bab 4. Ayat 1 sampai 13. Kita boleh baca bersama, ya. Ayat 1 sampai 13. Atau bergantian juga boleh, tetapi agak sulit ini. Kita baca masing-masing saja, ya. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar, lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan itu. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab mereka, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian sabda Tuhan. Nah, teman-teman semua, Yesus yang berpuasa 40 hari. Kita kalau di gereja Katolik berpuasa berapa hari? Berapa hari? Hanya 2 kali, ya. Rabu Abu, Jumat Suci. Hanya Rabu Abu, Jumat Suci. Hanya 2 kali. Yesus berpuasa 40 hari. Masih dicobai iblis. Jadi betapa iblis ini tidak main-main, ya. Dia mencobai Tuhan pada saat lapar. Lapar melambangkan kebutuhan. Kebutuhan sehari-hari itu. Orang perlu makan. Orang dengan lapar pun. Saya ingat bagaimana saya berkunjung ke Pulau Natuna. Ke Kepulauan situ. Kemudian
daerah Batam. Di situ ada tempat pengungsian, sekarang sudah dijadikan penampungan COVID-19, penampungan orang-orang Vietnam waktu itu yang melarikan diri dari Vietnam waktu perang dengan Amerika tahun 70-an. Mereka di situ ditampung. Mereka bercerita. Ceritanya sangat menyakitkan. Yaitu apa? Kebutuhan lapar. Karena lapar, apa yang mereka lakukan waktu di perahu? Perahu itu kan tidak tahu mau sampai 1 minggu, 2 minggu sudah mendarat, atau ada pulau lain bisa ketemu, atau mereka 1 bulan, 2 bulan tidak tahu, terapung-apung di laut. Mereka kehabisan makanan, lapar. Mereka kanibal. Sekali lagi, kanibal. Jadi orang yang di perahu itu tidak banyak, ada bapak, anak, mungkin tetangga lagi, bapak, anak, istri, ada lagi tetangga, mungkin hanya 2-3 keluarga. Mereka lapar, terpaksa kanibal, memakan anggota keluarga. Caranya diundi. Anda bayangkan, sehingga banyak yang jadi gila. Bayangkan seorang ibu, kalau diundi, anaknya harus dipotong, disembeli untuk dimakan. Bagaimana? Coba. Karena apa? Perut lapar. Orang kalau lapar bisa demikian. Bisa macam-macam yang terjadi. Demikian juga dengan COVID ini. Orang lapar, terjadi penjarahan. Saya pikir hanya terjadi di Jakarta, penjarahan pada tahun 98. Mungkin adik-adik sudah lahir ya, tahun 98. Penjarahan, toko-toko besar, supermarket yang besar-besar habis, hanya hitung jam. 2-3 jam bersih itu diangkut, dibawa lari. Ternyata di Amerika sekarang, kita lihat, Amerika terjadi demikian. Orang lapar, orang butuh makan. Nah, iblis tahu kebutuhan Yesus, mereka coba. Dia mencoba Yesus. Lapar, sudah berpuasa 40 hari, tidak makan apa-apa, sesuatu pun, ubah batu jadi roti. Ada tertulis, Yesus menjawab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Dicobai dengan perut. Kita pun zaman sekarang bisa dicobai dengan kebutuhan. Cobaan kedua, bagaimana suruh naik ke gunungan. Melihat itu, engkau sujud menyembah kepada siapa? Cobaan kedua, kepada siapa kita menyembah? Kemudian juga, bagaimana juga cobaan demi cobaan bisa jatuh pada kita. Yang dosa kekinian, zaman sekarang, dosa kekinian. Kebutuhan perut, sehingga sering disingkat saja dengan 3 tah. Soal harta, soal tahta, soal wanita atau pria. Jadi iblis dari zaman dulu demikian, tetapi sesuai dengan keadaannya. Kita seorang wanita, kita seorang pria, orang muda, orang tua, sudah menikah, belum menikah, iblis tahu penyesuaian yang mana dia akan pakai kita. Iblis tahu. Harta, dengan harta orang bisa jadi penipu. Dengan tahta orang bisa jadi penipu, bisa membunuh. Oh. Kalau lihat kehidupan politik di dunia ini, pembunuhan itu begitu mudah. Pembunuh bayaran banyak sekali. Dengan membunuh, sampai membunuh, karena soal tahta, soal kedudukan. Kemudian yang ketiga, yang dari zaman Daud juga sudah ada. Dari zaman Daud sudah tercatat juga bagaimana itu
begitu populer, yaitu wanita atau pria. Sekarang kita tidak boleh bilang wanita saja. Wanita atau pria. Kedua-duanya dalam suatu retret. Begitu dipisahkan yang pria di sebelah, wanita di sebelah. Terpisah. Ruangan terpisah, semua terpisah. Yang terjadi apa? Begitu selesai retret, ada pertanyaan untuk kuesioner. Diisi. Contreng. Kalau sesuai jawaban kita, contreng. Seperti ujian. Salah satu pertanyaan adalah, apakah engkau, ini tanpa nama ya, jadi orang secara jujur bisa menulis. Apakah Anda pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan? Karena ini yang sudah menikah. Perselingkuhan. Begitu dikumpul, pria satu tumpuk, wanita satu. Seorang pastor pembimbing membacanya. Dia panggil Pak Yopi di sini. Kenapa? Coba lihat. Ini banyak pria yang sudah pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Banyak. Begitu dilihat wanita. Wanita tidak. Tepuk tangan dulu buat wanita. Tidak. Wanita tidak. Ya. Maksudnya, belum selesai tapi ini kalimat. Tidak. Tidak banyak. Maksudnya, tidak banyak beda. Wah. Ini sudah dosa kekinian. Zaman sekarang. Aduh, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kami banyak membina soal pria, wanita, soal pasangan suami istri, banyak melayani keluarga, retret keluarga. Sehingga dalam retret itu banyak, ya kalau sudah begitu, ya maaf ya kaum pria ya, begitu kaum pria sudah berkumpul, ceritanya yang paling banyak kejatuhan dalam dosa itu. Perselingkuhan. Itu untuk pria. Wanita, saya tidak tahu persis, karena saya tidak pernah duduk sharing dengan kaum wanita soal itu. Yang pasti, pria itu banyak sekali kejadian. Karena kalau saya lihat juga, kenapa demikian? Karena kemajuan, terlalu majunya ilmu pengetahuan, iptek itu, dengan adanya gadget ini. Gadget ini banyak sekali, aduh, Anda dan saya Anda lebih tahu banyak mungkin. Banyak sekali godaan. Nah, dosa kekinian yang terbesar adalah soal tadi, seks dan juga soal materi. Cucu saya umur 17. Tiap debat dengan saya, sudah mulai debat dengan opanya. Karena dia sekolah. Sekolahnya mengajarkan apa? Yang penting uang. Yang penting uang. Aduh, saya bilang, Dek, nggak bisa begitu, Dek. Nggak bisa semuanya soal uang. Uang penting. Nah, harus ada uang. Betul, uang penting. Kita perlu uang. Tapi bukan nomor satu uang. Bukan segala-galanya. Oh, kalau ada uang, opa, hebat. Kita punya uang. Bisa beli segala-galanya. Itu ilmu pengetahuan sekarang mengajarkan begitu di sekolah. Bagaimana saya mau rubah sekolah begitu? Sulit juga. Sekolah Katolik. Ini sekolah Katolik, bukan sekolah sembarang, sekolah Katolik. Tapi itulah. Jadi kejatuhan yang banyak zaman sekarang, selain seks, juga soal materi. Orang mencari. Uang. Sehingga terjadi, orang Katolik banyak terjadi seperti saya dulu. Saya dulu ini orang Katolik kereta api. Orang Katolik kereta api. Bangun pagi, saya ini entrepreneur, saya dulu kontraktor. Jadi berpikir bagaimana untuk mengumpulkan uang. Jadi saya jadi orang Katolik kereta api. Bagaimana kereta api kalau jalan? Ya, di Papua belum ada, tapi Anda sudah tahu persis kereta api seperti apa.
Kereta api kalau jalan, duit, duit, susah, 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 susah. Yang dipikir duit terus. Ada di otak bagaimana cari uang terus. Untung cepat sekali Tuhan ambil. Tuhan ambil saya lebih dekat. Caranya, Tuhan izinkan bangkrut habis-habisan. Habis-habisan. Dan bukan satu kali. Karena rupanya mungkin saya tidak kapok-kapok jadi orang Katolik kereta api. Ulang lagi. Bangkrut lagi. Saya tidak tahu maksud Tuhan bagaimana. Tapi yang pasti dia punya rancangan yang indah buat kita semua. Jadi kalau ada yang kesulitan uang, jangan terus pikir, ini Tuhan kenapa tidak jawab doa kita. Tuhan izinkan. Kalau enggak begitu mungkin saya jadi Katolik kereta api itu hanya soal uang terus. Gereja, ya hari Minggu gereja. Tapi kalau ada kebutuhan untuk cari uang, tinggalkan gereja. Uang nomor 1. Sekarang Tuhan izinkan adanya COVID-19. Nggak bisa bergerak apa-apa. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Hanya bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tanpa andalkan Tuhan tidak bisa apa-apa. Mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan soal COVID-19 kalau dengan vaksin-vaksinnya. Tapi Tuhan yang sedang izinkan terjadi pada kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Allah. Tapi dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kekuatan manusia. Nah, itu jadi soal kekuatan manusia mencari uang, duit terus. Kejatuhan manusia yang banyak. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 1, yaitu tadi. Soal percabulan, seks, perselingkuhan. Saya mempelajari. Anak SMP. Sekarang anak SMP begitu banyak. Bahkan wanitanya sudah hamil, harus melahirkan. Pengguguran. Begitu banyak. Anak SMP. Itu di kota-kota besar, rupanya kota-kota kecil mulai masuk juga. Jadi bagaimana kita berpikir untuk adik-adik kita, untuk cucu kita, anak kita, hati-hati. Berdoa yang banyak. Hanya serahkan pada Tuhan, andalkan Tuhan. Nah, sekarang soal seks itu, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan. Pernikahan saya ke-43 tahun. Tahun yang ke-43. Saya bersyukur pada Tuhan. Karena bagaimana Tuhan melindungi saya, memberi kekuatan. Sekali lagi, memberi kekuatan. Kalau godaan ya banyak. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Kekuatannya saya pupuk dengan cara apa? Hanya dengan 3 kata. 3 kata. Setiap ada gangguan, melihat gambar saja. Kalau zaman dulu melihat film di bioskop, kalau tidak film drama, film perang, atau film cinta. Ya. Nah, zaman sekarang begitu banyak ditawarkan. Dengan itu bagaimana? Tiap ada pikiran, iblis mulai arahkan ke situ, yang saya lakukan adalah saya menolak dengan 3 kata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Hanya dengan kata. Engkau tidak boleh ganggu saya. Ada gangguan dari wanita, ada gangguan dari setan, dari pikiran, dan sebagainya. Dalam nama Yesus, saya tolak. Berhasil. Sampai sekarang saya bersyukur Tuhan tetap memberi kekuatan. Kejatuhan dalam seks
Tidak. Saya bisa bertahan. Sekali lagi, kekuatan dari Tuhan. Kalau saya sendiri tentu tidak kuat. Tentu tidak kuat. Jadi pakai di dalam nama Tuhan Yesus saya tolak. Karena 3 kata ini Tuhan Yesus yang berikan pada kita. Apapun yang kau minta kepada Bapa di surga, mintalah dalam namaku. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya mengusir setan dalam nama. Yesus sendiri yang berikan. Jadi pakai. Sayang kalau kita tidak pakai. Misalnya kita ke mana-mana, ada tugas keluar kota, kabupaten lain, Jokowi berkata, kalau ada yang tanya siapa kalian, bilang, dari saya, Jokowi. Pakai saja nama saya. Kalau perlu bawa ini, surat tugas. Tugas dari Jokowi. Kemana-mana pasti Anda laminating surat itu, jangan masuk sungai tahu-tahu hilang kan. Surat tugas. Jika ada kebutuhan apapun, harap dibantu. Jokowi tanda tangan. Wah, kemana-mana kita tentu bawa itu. Tugas ke daerah, tenang saja, Jokowi. Kalau tidak percaya, telepon istana. Nah, kita kalau sudah diberikan itu, bukan kuasa kita diberikan surat kuasa oleh Jokowi. Raja di atas segala raja yang berikan pada kita. Jadi jangan sampai tidak dipakai, sayang sekali. Saya pakai bukan hanya untuk soal dosa, seks, bukan itu saja. Tapi dalam melayani Tuhan. Orang percaya dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18. Orang percaya mengusir setan dalam namaku. Orang percaya menumpangkan tangan pada orang sakit. Orang sakit sembuh. Walaupun minum racun maut, orang percaya itu terlindungi. Maksudnya, kita diracuni orang pun dilindungi. Saya sudah mengalami di Kalimantan pedalaman. 3 dukun bertobat akhirnya mereka. Tapi sebelumnya mereka menyerang balik. Iblis tidak terima, mereka serang balik. Tapi Tuhan Yesus, janjinya ya dan amin. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai. Dukunnya yang menyerang datang pagi hari kedua seminar itu, dia datang dan dia akui, saya sudah menyerang Bapak, Ibu, kelompok. Karena kemarin Bapak bilang jangan datang ke dukun-dukun lagi, jangan pergi dukun lagi, jangan percaya dukun lagi. Karena kita punya Tuhan Yesus. Dia menyerang karena dia seorang dukun. Dia tersinggung, marah. Tapi Tuhan kita luar biasa, dia membela. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Dia sudah berikan kuasa itu pada kita, dia tidak main-main. Betul-betul dia menolong kita. Betul-betul dia mau memberi kuasa itu pada kita. Melawan dosa juga dia beri kuasa. Jadi ada kalau gangguan lewat pikiran, tolak dalam nama Yesus. Kita lihat dulu contoh. Bagaimana Hawa, Adam, dosa asal, dosa awal, dosa asal, Adam dan Hawa. Hawa itu dan Adam. Hawa itu digoda, tentu iblis pakai cara halus ya, halus, tidak langsung, makan buah terlarang ini. Tidak. Maksa makan. Tidak. Ada caranya halus. Pertama, dia bawa dulu. Ayo Hawa, kita jalan-jalan. Ini kira-kira kalau dibuat dramanya Hawa, kita jalan-jalan. Ayo. Kita jalan ke sana. Itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Oh iya, nggak apa-apa. Kita jalan di situ, tapi tidak boleh makan buahnya. Iya, Tuhan Allah bilang tidak boleh. Iya, jalan. Sudah sampai di situ, Hawa, kalau buahnya tidak boleh kita makan, kan? Betul. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, kita mau lihat bagaimana buahnya. Ya, tapi tidak boleh makan. Tidak boleh makan.
tiba di situ lebih dekat lagi, iblis mulai berkata, coba dicium. Kalau mulai wangi, mulai dekat situ wangi, dia mulai matang. Tapi tidak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Sudah dekat dicium-cium wangi. Coba dipegang. Kalau mulai empuk, kalau masih keras seperti pepaya itu berarti masih muda. Tapi kalau dia mulai empuk, mulai matang. Kalau dia empuk betul, matang, dipegang. Wah, sudah empuk. Sudah. Tapi tidak boleh makan. Tidak boleh makan, iblis bilang. Tidak boleh makan. Kemudian iblis bilang, coba digigit saja, tapi tidak boleh dimakan ya. Digigit saja. Hanya mau tahu saja. Digigit. Bagaimana rasanya? Enak. Ya, tanggung, telan saja. Itu yang terjadi. Setelah dia jatuh dalam dosa, Hawa. Nggak mau jatuh sendiri. Dia panggil Adam. Adam, Adam. Di sini. Adam bilang, hah? Kenapa kamu makan itu? Ini hanya dicoba. Akhirnya Adam jatuh dalam dosa. Lihat, iblis pun mau mengganggu kita. Iblis juga mau menarik kita, menceburkan kita dalam dosa. Dia tidak langsung bawa pada tempat pelacuran. Oh, didorong ke tempat pelacuran, pemaksaan. Tidak. Tentu bertahap-tahap. Mungkin pertama lihat dulu videonya, lihat dulu gambarnya, lama-kelamaan dekat-dekat wanita, dekat-dekat pria, lama-kelamaan semakin iblis bilang, ya, nah kalian kan sudah pacaran, nanti kan juga mau nikah. Akhirnya, iblis macam-macam. Cara iblis halus, karena dia licik. Bukan cerdik, tapi dia licik sekali. Nah, masih ingat dalam 1 Korintus 10, bagaimana umat Israel tidak masuk Kanaan. Lebih kurang 2 juta orang Israel keluar dari Mesir, kena tulah. Orang Mesir kena tulah seperti COVID ini juga. Keluar, kemudian di padang gurun. Mereka bersungut-sungut. Jadi ada beberapa dosa yang mereka lakukan. Mirip-mirip dosa zaman sekarang juga. Pertama, mereka bersungut-sungut. Tuhan tidak suka mereka bersungut-sungut. Mereka menyembah berhala. Membuat di Sinai itu mereka membuat patung lembu emas. Menyembah berhala. Mereka berbuat jahat. Mereka berbuat cabul. Tuhan marah. Sehingga mereka tidak masuk Kanaan. Kecuali hanya Yosua dan Kaleb. Jadi yang dari Mesir sudah ditolong oleh Tuhan dengan dipimpin Musa keluar dari Mesir, dari perbudakan. Tiap hari mereka dapat makan gratis tanpa kerja, mana dari surga. Mereka bersungut-sungut. Musa, kami biasa makan dapat daging, walaupun kami dijajah, tapi masih ada daging. Di sini tidak ada daging, hanya mana. Tuhan berikan burung puyuh, tinggal tangkap masak. Burung puyuh datang, tangkap masak. Apalagi kekurangan. Oh, air. Tuhan berikan. Berkata pada batu itu, keluar air. Mujizat demi mujizat sudah banyak. Tapi tetap mereka bersungut-sungut. Mereka memberontak, menyembah berhala, mengadakan berbuat jahat, kemudian berbuat cabul. Tuhan marah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka semua tidak masuk Kanaan. 2 juta orang dibinasakan, dibinasakan di padang gurun. 40 tahun mereka berjalan. Yang masuk Kanaan, Yosua dan Kaleb, 2 orang ini, dan orang-orang yang lahir di padang gurun. Bukan yang lahir di Mesir, yang lahir di padang gurun. Jadi, betapa Tuhan tidak suka orang yang
jatuh dalam dosa tetapi tidak mau berubah. Mereka masuk, kemudian sekarang yang disebut Israel adalah mereka sekarang, anak cucu cicitnya mereka sekarang itu, yaitu sekarang yang disebut bangsa Israel. Bangsa pilihan, sebenarnya bangsa pilihan. Tempat hanya sebesar Jawa Barat. Negara Israel sekarang itu hanya sebesar Jawa Barat, tetapi dan dikelilingi negara-negara Arab yang saling bermusuhan dan saling membenci pada Israel dan berperang lawan Israel. Tapi pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, sampai sekarang mereka tetap kuat. Coba itu, luar biasa. Tuhan kalau berjanji betul-betul ya dan amin. Nah, kita sekarang bagaimana? Kita sekarang bagaimana? Tuhan sudah menolong. Dengan Yesus berkorban untuk kita, supaya kita bisa masuk Kanaan. Supaya kita bisa masuk negeri perjanjian. Supaya kita bisa masuk surga abadi adanya, Tuhan sudah tebus kita. Nah, bagaimana kita mempertahankan tiket yang sudah Tuhan berikan pada kita ini? Kita sudah punya tiket untuk boleh masuk Kanaan. Tapi tiket ini akan gugur jika kita tidak memeliharanya. Memelihara kekudusan. Siapa sini yang tidak punya dosa? Semua pernah berdosa. Pernah berdosa. Tetapi kita semua sudah ditebus oleh Yesus. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Tadi sudah sebagian saya sharing. Minta kekuatan dari Tuhan. Saya minta kekuatan dari Tuhan, kemudian bagaimana minta pada Tuhan untuk dapat bertahan di dalam kekudusan itu. Dapat bertahan, mengalahkan dosa. Kekuatan hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi Tuhan sudah beri kuasa itu pada kita untuk menolak gangguan iblis. Jangan kita sia-siakan. Pakai nama Raja di atas segala raja. Tolak. Mulai terpikir, mulai melangkah di dalam dosa, langsung cut. Saya putuskan, saya tolak. Tidak mau dalam nama Tuhan Yesus. Soal harta, daya tarik soal harta, sampai orang menipu, orang mencuri, orang berbuat jahat, harta. Kemudian tahta, soal kedudukan, seperti Yesus pun ditawarkan oleh iblis itu. Harta, tahta, dan kemudian untuk manusia itu, wanita atau pria, yaitu soal seks. Zaman sekarang bukan main. Bukan main. Kemarin saya baca, Anda juga bisa lihat itu. Anggota PBB di kota Tel Aviv di Israel tertangkap sedang melakukan hubungan badan bersama seorang wanita di mobil, di jok mobil. Ada yang lihat, dia video dan ditangkap. Sudah sebegitu bobroknya, begitu bobroknya sekarang. Itu utusan PBB itu bukan orang tidak sekolah, bukan orang bodoh. Itu utusan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bisa terjadi demikian. Iblis begitu kuat, begitu kuat. Ada teman saya yang sudah bertobat. Wah, dia senang sekali sekarang. Hidupnya senang, happy. Senang karena dekat Tuhan, boleh bersama Tuhan. Dulu dosanya, dia bilang, Senin sampai Jumat, dosa saya sama semua, Pak Yopi. Dosa saya semua sama, Senin sampai Jumat. Ruangannya juga sama, tempat saya lakukan itu. Orangnya juga sama, tempat melakukan. Tapi kalau hari Sabtu, saya rajin cari romo.
cari pastor. Saya pengakuan dosa, sakramen tobat. Tiap Sabtu dia sakramen tobat untuk 5 hari berdosa. Setelah itu Minggu pagi tenteng anak dan istri ke gereja. Wah, orang lihat keluarga bahagia bersama anak istri ke gereja. Palsu semua. Senin sampai Jumat dosa kembali. Akhirnya dia lapor lagi, Pak Yopi, pastor sudah tidak senang sama saya. Kenapa? Tidak mau beri saya sakramen tobat lagi. Hah? Pastor mana? Saya bilang. Kenapa? Alasannya apa? Karena Senin sampai Jumat sama terus dosanya. Jadi pastor bilang apa? Kamu ini tidak bertobat-tobat. Jadi tidak mau lagi pastor itu layani sakramen tobat. Cari pastor lain. Hah? Begitu. Oh, saya bilang kalau begitu mudah. Bagaimana Pak Yopi? Supaya saya bisa sakramen tobat. Kamu sakramen tobat sekali, dosamu kan sama, Senin sampai Jumat. 5 kali itu. Kamu buat sakramen tobat, kamu rekam pakai tape yang kecil. Setelah rekam, kamu kasih sama pastor. Pastor, ini Senin sampai Jumat saya punya ya. Jadi kalau Sabtu kamu telepon pastor, pastor putar lagi pastor. Sama dosanya. Nah, itu namanya itu tomat. Tobat tapi kumat terus. Tobat tapi kumat terus. Tidak ada tobat berarti itu. Tidak ada jerah-jerahnya. Kita sekarang sudah tahu akibat dosa kita membuat jurang besar antara kita dengan Bapa di surga. Jurang besar. Pada saat kita dipanggil Bapa di surga, kalau kita dalam keadaan dosa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita jangan membuat jurang itu dengan apa tadi? Menolak godaan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan menjauhi tawaran iblis itu. Ingat Yusuf dengan istri Potifar. Yusuf sedang bersihkan kamar, istri Potifar menggoda dia. Karena apa? Potifar lagi pergi keluar kota di medan perang. Jadi dia mau tidur bersama Yusuf. Yusuf menolak. Walaupun dengan tolakan itu, dengan tolakan dari Yusuf itu, dia harus masuk penjara. Difitnah oleh si istri Potifar itu. Tapi apa? Setelah itu Tuhan punya rancangan yang indah. Dia dipenjara karena difitnah. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Tuhan memakai dia jadi juru mimpi. Oh, dia bisa menafsirkan mimpi dengan tepat. Setelah dia menafsirkan itu, dia dipakai, diangkat menjadi mangku bumi. Menjadi mangku bumi. Jadi kira-kira setaraf dengan menteri dalam negeri, mangku bumi. Nah, begitu dia menjadi mangku bumi di sana, dia menjadi alat juga penyelamatan dari kelaparan bagi keluarga-keluarganya yang ada di Israel. Kita pun demikian. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan. Karena power itu sudah Tuhan Yesus berikan pada kita. Gangguan lewat pikiran, tolak dalam nama Yesus untuk itu. Kedua, kemudian kita putuskan dosa. Dan yang ketiga, jauhi. Jangan dekat situ. Kalau sudah tahu kelemahan kita, misalnya judi, misalnya perjudian, jangan dekat-dekat orang penjudi. Kalau sudah tahu kelemahan kita, minum, mabok, jangan dekat-dekat pemabuk. Begitu rindu untuk minum dan mau mabok, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Saya sudah praktekkan. Gangguan dosa apapun yang mencoba. Berusaha dengan kuat kuasa, kekuatan sendiri, berat. Minta kekuatan dari Tuhan dan tolak dalam nama Yesus. Saya bersyukur. Tadi sudah saya sharing, saya bisa bertahan karena kekuatan dan power, kuat kuasa itu
dari Tuhan Yesus, ya dan amin, ada pada kita semua. Kita menang karena Yesus ada pada kita dan senantiasa menyertai kita. Pakai kuat kuasa Dia dan jauhi dosa itu. Pakai kuat kuasa Dia, putuskan dalam nama Yesus kalau pernah mengikat dosa-dosa. Tuhan Yesus berkati kita, memberi kekuatan pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami tidak kuat tanpa Engkau, Tuhan. Begitu banyak dosa yang, begitu banyak tawaran-tawaran iblis. Tetapi kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami, memberi kekuatan pada kami, sesuai janji-Mu. Pakai namamu untuk menolak dosa. Pakai namamu menolak iblis. Pakai namamu untuk melayani dengan kuat kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingatkan senantiasa kami bahwa kekuatan daripada-Mu saja yang menolong kami itu, dan kekuatan itu ada selalu pada kami. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau senantiasa ada bersama kami, menyertai kami. Jika kami terus mau melekat pada Engkau. Sesuai Mazmur 92 berkata, walau 1000 rebah di kiri, dimanapun orang memohon dan memohon padamu, tapi kami akan kuat selalu. Karena kami melekat kepadamu. Kami hanya melekat kepadamu. Hati kami melekat padamu. Dengan banyak berbicara padamu. Dengan banyak berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau angkat kami menjadi sahabat-Mu. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami. Demikian untuk COVID ini juga. Untuk sahabat-sahabat di Papua. Dan di seluruh dunia ini. Tolong Tuhan. Supaya ini cepat berakhir. Ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami juga cepat dapat melangkah dengan ringan, karena Engkau sudah membebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati.